Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita sekarang mau diskusi tentang BI dan OJK ya. Iya, Oke, Waalaikumsalam. oke. Apa ya? Waalaikumsalam. Mungkin pertama aku pengen nanya kali ya. Menurut kalian gimana sih dengan adanya OJK sekarang ini? Apakah dengan adanya OJK eh, perbankan di Indonesia, keuangan di Indonesia ini udah efektif belum? Maksudnya efektif tuh eh, wewenang OJK dan BI gitu guys, apakah mereka udah bersinergis dalam mengatasi perbankan di Indonesia? Gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut aku sih udah, soalnya kan BI dan sama OJK itu kayak saling berkoordinasi dalam tukar menukar informasi tuh tentang perbankan. Jadi dengan adanya koordinasi itu dapat menunjang efektivitas kinerja mereka dan mereka itu juga kan saling tukar menukar informasi tentang perbankan, tentang keuangan. Jadi ya saling menguntungkan juga dengan adanya OJK ini. Jadi BI terbantu dan OJK juga terbantu. Jadi efektif sih kalau menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Hmm, setuju sih, Dep. Aku juga setuju sih sama Kalau jelas. kalau menurut aku sendiri, ya sih udah efektif gitu kan. Apalagi yang dari yang sudah-sudah, karena dengan adanya OJK ini kan juga dari masa lalu ya, sejarah Krismon yang tidak dapat ditangani oleh BI. Jadi menurut aku juga efektif sih dengan pembagian kerja mereka. Jadi di bagian kestabilan moneter dengan BI yang lebih menjaga inflasi dan nilai rupiah itu lebih fokus dalam menghadapi itu dan OJK jadi lebih fokus juga menghadapi pasar modal, asuransi dan perbankan dan lain-lain. Itu sih. Atau mungkin ada yang mau nambahin? Ya, ya Sama juga udahlah sih ya. pendapatnya kayak gitu. Cukup efektif. Ya. Hmm. Oke. Iya, ya udah kalau gitu aku juga mau nanya nih, menurut kalian dari apa namanya pembahasan tentang BI sama OJK yang udah kita rangkum, boleh sharing dong guys materi kalian masing-masing gimana sih pengaturan pemisahan kewenangan pengawasan antara BI sama OJK? Menurut kalian kayak gimana? Jadi menurut yang referensi yang aku baca, jadi pengaturan pemisahan kewenangan itu perbang terbentuknya lembaga OJK menurut hukum itu bahwa berdasarkan pada pasal 39 sampai 43 UU OJK. Jadi itu telah diamatin untuk OJK berkoordinasi dengan BI gitu. Terus kayak OJK itu kayak menginformasikan kepada LPS kayak mengenai bank yang bermasalah gitu, yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Jadi intinya itu OJK kayak mengawasi seluruh penyelenggaraan jasa keuangan kayak seperti perbank, asuransi, pasar modal gitu. Terus kayak lebih bertanggung jawab kepada masyarakat gitu. Kayak bank sentral atau bank Indonesia. Kayak gitu sih menurut referensi yang aku baca. Kalau menurut kalian gimana? Hmm, menurut aku eh, dari yang referensi aku baca sih juga sama sih kayak kamu kurang lebih ya. Ya Bank Indonesia emang lebih ke menjaga kestabilan moneter yang tadi kayak aku bilang sih kayak menjaga nilai rupiah, inflasi gitu-gitu. Tanggung jawabnya kalau misalnya OJK ya lebih ke masyarakat sih setuju dengan apa yang kamu bilang kan. Dia lebih mengurusi perbankan gitu. Aku mau nanya dong. Ya, Aku mau nanya Iya, gimana menurut kalian kalau saat ini OJK belum ada,
dan keuangan Indonesia masih ditangani oleh BI. Kalian gimana? Kalau menurut aku sih bisa aja ya dengan tidak adanya OJK, kestabilan Bank Indonesia juga tetap stabil dalam menangani keuangan di Indonesia. Karena kan pasti Bank Indonesia juga udah belajar dari kasus-kasus sebelumnya supaya nggak terjadi lagi seperti krisis moneter atau penurunan inflasi gitu seperti itu. Habis itu juga pasti Bank Indonesia juga udah ngebuat pengawasan dan kestabilan mereka supaya jadi lebih baik. Atau mungkin ada tambahan dari yang lain? Aku sebenarnya setuju sih dengan jawaban Ayuni, tapi mungkin kalau misalnya tidak adanya OJK ya mungkin ya emang bisa belajar dari masa lalu, tapi menurut aku emang lebih efektif sih dengan adanya OJK, karena pasti pemerintah kan udah mempertimbangkan banget dengan adanya OJK, yaitu telah mempertimbangkan gimana sih supaya BI itu lebih menjaga kestabilan moneter aja, nilai rupiah dan inflasi gitu. Apalagi bisa dilihat sekarang dengan kondisi COVID-19 kan. Menurut aku ya ini tuh sebenarnya kita lagi krismon juga, lagi krisis gitu. Dan menurut aku OJK sih membantu banget di dalam krisis moneter sekarang gitu. Ya walaupun krismon ini ya nggak sampai krismon parah banget kayak 98, kasus 98 gitu. Tapi menurut aku mereka bersinergi sih. Tapi benar juga kata Yuni, ya pasti BI juga belajar dari yang udah-udah gitu. Tapi tetap ya, jadi lebih efektif kalau ada OJK ya kan? Ya, Ya, iya betul. sih. Lebih better. Iya. Ya gitu sih guys. OJK tuh pemeriksaannya lebih ketat gitu, jadi BI lebih ke cover kalau ada OJK. Oh iya sih. Kan fungsi dari OJK itu kan tugasnya kayak pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan keuangan, jasa keuangan. Iya. Udah. Ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira atau apa gitu? Kayaknya udah cukup jelas kali ya gitu. Ya udah. Saya saling memahami lah OJK dan BI sendiri. Ya udah. Kalau gitu kita udahin diskusi pada malam ini ya guys. Iya. Oke. Makasih semuanya udah diskusi Makasih dan juga sharing. semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.